Jadi benar kata Bang Oar, ada yang pernah mati di sini? Tidak tahu, karena sebenarnya rumah ini direnovasi setelah Eyang menikahi kakungmu. Kakungmu menempatkan Eyang di rumah sewa miliknya, dan rumah ini dia jadikan pondok pesantren. Jam-jam tertentu Eyang diizinkan datang menjenguk. Siapa yang bisa tahu kalau ada yang mati dengan cara tidak wajar? Malam semakin larut. Saat aku memutuskan menemani Rere membeli minyak tanah dari warung, Eyang tidak mengajakku berbincang panjang lebar kembali, karena beliau langsung melaksanakan sholat isya di kamarnya. Saat kembali ke kamar, aku mendengar Eyang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Ayat suci itu sering Eyang ulang, tapi kali ini suaranya terdengar nyaring dan tegas. Eyang ngaji, Mbak? Iya, kita tidur saja duluan. Rere bersih-bersih dulu ke belakang, Mbak. Ganti pembalut sekalian. Mbak duluan aja ke kamar. Oke, jangan lama-lama ya, Re. Kenapa? Jangan takut pocongnya muncul. Kan Eyang lagi ngaji, Mbak. Hush, jangan ngomong gitu ah. Rere terkikik sembari meninggalkanku sendiri di ambang pintu. Saat anak itu menyusuri lorong, aku berencana masuk ke kamar, hendak menyalakan lampu, hendak membereskan kasur. Namun, gagang pintu kamar yang aku dorong tiba-tiba seperti ada penghalang. Aku selalu ingat Rere mengunci kamar setiap keluar dari kamar. Meskipun pintu itu tertutup, tapi kuncinya selalu melekat di gemboknya sendiri, tak pernah terpisah. Saat itu, aku hendak membuka kuncinya kembali, tapi pintu kamar lagi-lagi tak bisa terbuka. Suara aneh dari dalam seolah memberi tanda agar aku segera membuka pintu. Itu terasa karena sesuatu berat menghadang energiku. Karena takut kunci patah, aku akhirnya mengunci ulang, lalu membuka kembali. Begitu seterusnya hingga suara aneh dari dalam kembali terdengar. Bagaimana ini? Rere belum juga muncul dari dapur. Perasaanku sudah tak enak kala itu. Kunci akhirnya segera kuputar paksa. Lampu pelita yang menemaniku terus tertiup angin. Suara gelagar seolah memaksa tubuhku agar menemui Rere ke dapur. Tapi, nyatanya, sekujur tulangku tak mampu bergerak. Akhirnya dengan rasa ingin tahu, aku perlahan mendekat ke arah pintu. Mataku mengintip ke dalam dari lubang kunci di engsel pintu. Ternyata, di dalam kamar gelap sekali. Gelap gulita dan berwarna hitam. Tak tahu kenapa badanku sampai merinding, hingga tiba-tiba bau bangkai itu masuk ke rongga hidung. Bau itu semakin menyengat kala mataku memicing ingin tahu kondisi kamarku. Neng, Eyang, aroma menyengat bangkai bercampur pesing dan air liur semakin tajam menusuk hidungku. Tiba-tiba lenganku tersentuh oleh seseorang. Aku menoleh dengan jantung berdebar kencang. Lari ke kamar kakungmu sekarang. Eyang tak lagi memberi kesempatan aku berbicara. Dengan langkah gontai dan nafas tersengal, ia menyeretku paksa menyusuri lorong panjang menuju dapur. Krak, krak, krak. Cepat, Imel. Aku sempat melihat ke arah kamar. Pintu yang tadinya tertutup tiba-tiba saja berderik sangat panjang. Segera ku percepat langkah meskipun dalam hatiku tak tahu apa yang sedang terjadi. Yang darah Rere keluar terus. Kami bertemu di simpang dapur. Eyang yang masih berlari memanggil Rere seperti ingin mati ketakutan. Innalillah, cepat bawa adikmu masuk. Eyang tergesa-gesa ingin menerobos pintu dengan tangan sedingin es. Nafasku ikut memburu. Ketakutan seakan membalut kulitku yang sudah terasa kaku. Brak! Pintu kamar kakung berhasil kami buka. Aku seketika menghela nafas panjang. Keadaan ini seolah membuatku semakin tak bisa berpikir jernih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Eyang dan Rere? Eyang? Perut Rere. Aduh Eyang. Tak kusangka di atas ranjang kakung Rere sudah terlungkup sembari meraung pelan hingga suara yang dari mulutnya berubah histeris. Rere menangis.
memanggil nama ibunya, memanggil nama ayahnya. Bu, Ba, Ha. Eyang mendaratkan tangan di atas meja lebar kakung. Ia meraih cawan obat yang aku tak tahu isinya apa. Tanpa dikomando, Rere terbaring sembari terus menjerit keras. Air matanya meluruh. Bajunya dari tadi sudah basah. Eyang, apa yang terjadi? Rere kenapa? Balut badannya pakai ini, Neng. Eyang ambil sarung dulu. Tampak jelas raut wajah tegang di antara mereka saat aku mengambil alih obat itu. Obat yang berisi minyak kental berwarna bening mengeluarkan bau khas saat menyentuh kulit telapak tanganku. Sekembali Eyang ke kasur, ia melilitkan sarung ke perut Rere tanpa berbicara. Aku hanya bisa menerka-nerka dari raut keduanya jika Rere dalam bahaya. Darahmu banyak keluar. Besok panggil dokter, Neng. Rere kenapa? Eyang kenapa? Tanyaku dalam hati. Jam menunjukkan angka 11 malam. Biasanya Rere dan Eyang sudah tidur di waktu itu. Hanya aku yang masih enggan berbaring. Buku catatan selalu jadi temanku. Tapi kali ini aku lepas dari catatan itu. Bau seperti yang kamu sering cium datang saat Eyang menghafal surah, Neng. Bisik Eyang. Ia telah selesai menyumbat darah kotor Rere memakai kain sarung setelah kubalurkan obat. Eyang cium bau bangkai itu dari kamarmu. Perasaan Eyang sudah tidak enak. Eyang manjat sampai ke bata kosong di kamar. Kamar Eyang memiliki akses kecil saat ingin melihat kamarku dengan membobol satu bata kosong di atas meja riasnya. Eyang melihat ke seberang kamarmu, Neng. Ternyata ada sosok mukena lagi bungkuk depan pintu. Sepertinya dia sedang melihatmu dari dalam, Neng. Aku tercekat, jantungku nyaris terhenti, dan sadar jika warna hitam yang aku lihat tadi ternyata wajah setan bermukena putih. Astagfirullah. Neng, kamu gak apa-apa? Jangan sampai pingsan, Neng. Kasihan adikmu lagi sakit. Aku dan sosok itu saling menatap lama. Selama itu, hingga Eyang datang menyuruhku pergi. Untung saja kamu tidak buka pintu kamarmu. Dia nampaknya mau masuk ke badan adikmu, karena adikmu ini sedang dalam kondisi lemas, Neng. Astagfirullah, kita mesti gimana, Eyang? Eyang tidak tahu, Neng. Tapi saat Eyang kerasukan sebelum pergi dari sini, Eyang mimpi buruk. Ada burung kedasih nyinggap di ventilasi jendela yang dekat sofa, Yang. Iya, Neng. Eyang menyahut sembari mengelus pundak Rere. Anak itu sudah mulai tenang. Kelopak matanya meredup bertanda ingin tertidur. Dalam mimpi, burung itu mengeluarkan kotoran, tapi kotoran yang menetes adalah genangan darah. Eyang mau menangkapnya. Melompat sampai tubuh Eyang merasa ringan seperti kapas, tapi burung kedasi itu sepertinya kaget. Suara mengerikan keluar dari mulutnya, seperti terlihat sangat ketakutan. Darah itu pasti firasat Rere akan dicelakai lagi, Yang. Email takut. Mimpi beruntun yang datang juga seperti sangat nyata. Email melihat mimpi itu seperti memang sudah pernah terjadi. Pocong, keranda, gadis di tengah sungai dan kematian. Semuanya sangat jelas dan terasa. Entah apa maksudnya, tuturku. Eyang mengangguk pias sebelum dirinya beranjak. Kematian? Eyang mulai memberi amanah. Kasur busaku tepuk-tepuk, menunggu lampu pijar digantung Eyang dengan baik pada tempatnya. Kematian itu adalah takdir Allah, Neng. Kamu harus garis bawahi itu. Apapun yang sedang terjadi di rumah ini tidak akan usai jika Allah belum memberi izin selesai. Yang kamu perlu terima lapang dada. Apabila Eyang lebih dulu pergi, kamu tetap harus melanjutkan hidup. Pergilah yang jauh, menikah, dan melupakan peristiwa kelam di sini, Neng. Eyang, Email tidak akan ninggalin Eyang. Eyang tersenyum kecil. Ia mengguncang tubuhku dengan mata berbinar, tapi terlihat nanar. Kamu sering curiga sama Eyang. Kamu tidak pernah berada di posisi Eyang sendiri, Neng. Hah? Maksud Eyang? Kamu juga sering berhalusinasi. Makan nasi hanya dengan 3 jari, seperti telunjuk dan jempolmu patah.
Caramu berperilaku aneh dan di luar nalar. Sosok itu sering makan dengan Eyang melalui tubuhmu. Makanya, kamu sering lupa kamu itu habis melakukan apa, Neng. Kamu sering sholat sambil kayang, Neng. Kamu sering duduk tengah malam di dekat pintu, Neng. Kamu bahkan sering mengaji di saat-saat tertentu, tapi suaramu persis seperti orang tua. Eyang sering pingsan saat menghadapi kamu, Neng, yang bukan kamu di dalam tubuhmu. Masih banyak yang kamu lakukan bukan atas kemauanmu, Neng. Begitu luar biasa ucapan Eyang, membuat tubuhku semakin melemah. Aku menatap suasana kamar dengan wajah kosong, seolah tak percaya dengan apa yang Eyang katakan. Pantas saja, sering email bercermin, tapi wajah email berubah jadi pocong, Yang. Eyang cuma tidak tahu dia datang dari mana dan dengan siapa. Mitos menggantung mukena di kamarmu seperti aturan baru ketika menginjakan kaki ke sini. Email ingat ucapan Pak Din, tukang mangkas ranting pohon yang dulunya datang kemari. Dia bilang, kamu percaya mitos dalam kitab kuno di mana orang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tetap menyembah benda mati? Teman bapak yang satu itu malah menyebut temannya ngawur. Coba yang pikir, tahun ke tahun dia pasti membunuh. Apakah ada yang pernah melakukan kesalahan fatal sebelum semuanya seperti ini? Pungkasku. Sementara itu, malam itu beberapa kali Eyang terbangun. Beliau memeriksa keadaan Rere yang sesekali meringis, sesekali mengigau. Sementara itu, gerimis membawa keheningan sepanjang waktu. Rasa cemas bercampur dengan ketakutan, seperti tali pada ranting yang saling menjerat satu sama lain. Tidur saja, jangan sampai kamu ikut sakit. Eyang mau nunggu subuh. Nggak bisa merem, Eyang. Email mau cepet-cepet ketemu pagi. Kalau tidur, takut mimpi. Kamu jangan keras kepala, Neng. Kamu sakit juga, Eyang yang repot. Eyang bersikukuh. Akhirnya aku merebahkan diri di samping Rere. Sementara Eyang, dia melangkah ke sudut ruang. Mungkin ingin tadarus lagi. Benar, soal mimpi. Kalau aku coba mengulang dari awal, mimpi yang beruntun seperti serial film terus datang. Lebih lagi, saat aku tidur dalam tubuh kelelahan, mimpi yang seperti menarikku dalam sebuah masa lalu seseorang, sangat suram dan penuh penderitaan. Mimpi yang seolah-olah bisa menjadikan keadaan di sekelilingku seperti sangat nyata. Eyang apa sering mimpi aneh-aneh juga selama ini? Eyang yang terlihat serius membaca ayat suci ketika menoleh. Semenjak lihat kembaranmu sholat waktu pulang dari masjid, Eyang selalu bermimpi, Neng. Tapi bukan mimpi yang aneh, bukan mimpi yang seperti yang selalu kamu maksud itu, Neng. Aku yang semula berbaring langsung menegakkan tubuh. Eyang mimpi seperti apa? Kakungmu dan banyak anak-anak santri lagi pada belajar lesehan. Masing-masing mereka punya bangku, seperti rekal dari bambu yang dimodel cantik. Asing mukanya, tapi terlihat sangat bahagia. Hah? Serius, Eyang? Gak serem seperti mimpi email? Eyang tertegun lantas mengangguk. Tapi mimpi seperti itulah yang selalu bikin Eyang tidak pernah merasa tenang. Seperti ada sesuatu yang tertahan dalam dada ini. Dalam hati Eyang ini selalu saja merasa gelisah. Padahal semua mimpi itu terlihat bahagia. Eyang bisa melihat kakungmu setiap malam, Neng, di lorong gelap. Gelap daripada lorong dapur. Kakungmu ada di lorong panjang itu sambil jalan jauh. Tapi langkahnya tidak pernah berhenti. Tangannya tersisa tulang dan kulit. Ia terus melambai terbalik, seperti menyuruh Eyang menjauh. Tidak tahu maksudnya apa. Jelas Eyang bersungut-sungut. Eyang ketika bercerita sangatlah pelan, memakai bahasa Jawa dengan logat yang kental. Percakapan panjang sepertinya mengikis ruang dan panjangnya waktu saat itu. Malam semakin larut, meninggalkan embun di pelupuk mata saat Eyang bercerita tentang mimpinya selama ini. Sungguh penuh teka-teki,
juga menyayat hati. Seluk-beluk pertemuan Eyang dan almarhum kakung ternyata tak semulus yang dipaparkan Omah Pur saat datang. Banyak pro dan kontra jika diibaratkan sebuah buku. Cerita Eyang aku tulis dalam tumpukan lembar pada buku catatanku di kemudian hari, menjadi sebuah rahasia besar untuk orang yang ingin mengenal jauh kakung Babah. Setelah kejadian itu, Rere dibawa ke balai sesuai arahan Eyang, tapi tidak sampai menginap karena dokter hanya menyarankan Rere agar meminum tablet penambah darah. Siklus haidnya yang katanya bermasalah. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang merujuk pada kemistisan. Malah dokter menasehati Eyang agar tidak mengikat perutnya dengan sangat ketat karena berpengaruh buruk pada kondisi badan. Hingga beberapa minggu setelahnya, Rere akhirnya bisa kembali seperti sedia kala. Rere yang periang, aktif ke kampus, dan jarang pulang cepat, menjadi seperti Rere yang sesungguhnya. Kebetulan bulan ini, Rere mengikuti sebuah komunitas. Aku lupa komunitas yang ia ikuti. Hanya saja, Rere sangat mengapresiasi usul kawannya yang menjadikan dirinya sebagai monitoring sekaligus sekretaris ketua organisasi. Di sisi lain, Eyang, kotak surat penuh undangan ada dari Bang Hasim juga dari Pak Joko Suyanto. Eyang yang kebetulan sudah selesai melipat pakaian di teras belakang seketika berjalan ke arahku yang masih berdiri malas di pintu. Ambilkan kacamata Eyang di laci kamar, Neng. Aku lebih baik disuruh ngambil kacamata daripada harus membaca isi undangan dari atas sampai selesai. Inggih, Yang. Aku berjalan gontai menuju kamar Eyang. Di sebelah pintu kamarnya adalah kamarku. Kamar aku kunci rapat sejak kejadian di malam itu. Kami bahkan tidur di ruang tengah menggunakan kasur. Jika Bang Hasim atau ada tamu yang datang, kami suruh mereka tidur dalam kamar Eyang. Jika malam datang, kami tidak meninggalkan rumah. Sholat, tahajud, atau ibadah lainnya dilakukan di ruang tengah. Semua dikerjakan secara berjamaah. Rasa takut memang menjadi alasanku untuk menyegel kembali kamar tidurku. Tapi, bukan berarti aku menyerah pada sosok bermukena itu. Aku hanya menahan segala resiko terburuk yang terjadi pada Eyang dan Rere. Apalagi adik sepupuku itu sedang aktif mengejar nilai bagus di semester kali ini. Selepas menemani Eyang membaca, aku lekas membantu mengemas dan mengisi satu persatu amplop undangan dengan masing-masing selembar tunai. Lalu aku kembali menyimpannya di atas meja dapur. Eyang, surat ini yang paling belakang, dari Bibi Lija. Eyang menatapku intens, lantas segera merebut itu dari tanganku. Lija? Inggih, Eyang, dari Bibi. Mungkin Bibi cemas karena email gak pernah ngabarin Bibi dan nyuruh kerja lagi, celetukku. Eyang tidak bergeming. Beliau buru-buru membaca surat itu, basah di ujungnya, kotor di bagian bawah, menandakan surat Bibi sudah lama berada di kotak surat depan rumah. Neng, apa kabar? Eyangmu sehat? Isinya yang cukup singkat setelah ucapan salam membuat kami saling menatap. Ingatanku bergulir pada saat Eyang kesurupan dan mengatakan jika Bibi bertingkah aneh. Selama ini, Bibi memang sering mengirim surat pada Eyang, tapi Eyang tidak begitu antusias memeriksa kotak surat karena Eyang sudah tidak mahir melihat huruf. Jika Eyang tidak segera membalas, Bibi akan datang memeriksa langsung keadaan Eyang. Bibi bahkan sering membuat Eyang merasa tak enak karena Bibi terlalu banyak dibebani. Ora perlu dibales, Neng. Biarkan dulu si Lija kerja di sini. Kalau dia macem-macem, kamu langsung bertindak. Jangan jadi penakut. Tanggal 10, kamu kirim surat ke Hasim suruh kesini. Kalau dia sibuk, suruh si Pur saja kemari. Temani kamu selama Eyang pergi. Eyang sudah tidak yakin jika Lija yang menemani kamu. Apalagi Rere suka pedis mulutnya. Lija nanti tersinggung. Inggih, Eyang. Ingat, Neng, jangan ninggalin rumah dalam keadaan kosong selepas Eyang pergi. Inggih, Eyang. Sore itu, Eyang berceloteh ria denganku. Ia bahkan menyebut satu persatu karung di dalam gudang, satu persatu goni yang masih berisikan gabah. Begitu sekatan Eyang menyebut
dan membagi bahan mentah itu untuk kami olah di bulan-bulan berikutnya. Sawah seluas itu dulu digarap kakung semua, Yang? Tidak, Neng. Kakung membeli segalanya dari uang ngajar di pondok. Pondok di belakang ini dulu katanya gratis, tapi bergelimang santri. Rezeki kakungmu selalu mengalir dari Allah. Cerita itu berlanjut, yang awalnya hanya dari gabah dan giling padi, tiba-tiba sampai pada pembahasan ikan bakar menu santapan malam. Email ke warung dulu kalau gitu, Yang. Iya, arangnya cukup beli 500, lebihnya kamu jajan saja. Di luar rumah saat aku menutup pintu, melihat perubahan cuaca. Malam nanti pasti akan turun hujan. Aku bergegas lebih cepat menuju warung, membeli arang dan sejumlah permen. Tiba-tiba seseorang yang mirip ayah berjalan dari arah berlawanan. Ternyata Pak Yono, tengah menenteng alat kerja dari ladangnya. Jenggot di dagunya semakin panjang. Berbeda dengan terakhir kami bertemu di masjid tahun lalu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Neneng email ya? Inggih, Bapak apa kabarnya? Sehat? Sehat, Neng. Bapak dengar-dengar kamu habis sakit keras ya. Bapak itu mengarahkanku ke balai-balai bambu warung. Dia menyisihkan kata bijak dan semangat di sela obrolan singkat itu. Tidak tahu kenapa, setiap orang tua berbicara hal positif, hatiku selalu terbawa suasana. Mungkin karena aku yatim piatu. Kalimat dari mulutnya seolah memberikan kehangatan kecil, menembus masuk ke dada. Inggih, Pak, email pernah sakit gara-gara sering kesurupan. Tapi email gak ada niat balik ke kota. Manut sama kata hati, mesti nemenin Eyang di sini. Jadi rumah orang tuamu bagaimana, Neng? Email titip sama kerabat ayah, Pak. Manggilnya tante. Sudah email anggap keluarga dekat. Lelaki itu manggut-manggut. Lekas ia menambahkan kerupuk sasetan yang ambil dari dalam warung ke dalam kresek arangku. Matur nuwun sanget, Pak. Sami-sami. Sebenarnya ada sesuatu yang Bapak ingin sampaikan, tapi syukur kita papasan. Soal tamu eyangmu yang datang waktu puasa bulan lalu, waktu angkat lemari, Bapak tidak sempat cerita sama eyangmu. Waktu eyang mengundang orang untuk merapikan rak buku kakung, aku sedang mengikuti pertemuan Al-Musawir bersama Aiswa. Ada apa ya, Pak? Wajah Pak Yono termangu. Ia menatapku seolah memberi ruang agar aku tenang, seolah memberitahu jika ada kabar buruk untuk diriku. Aku menelan saliva berkali-kali, mengingat bahwa Allah pemegang kuasa dari segala peristiwa. Allah pemegang kendali dari takdir buruk dan baik. Pak, orang-orang yang meninggal tidak bisa kembali lagi, kecuali dalam sebuah perkara, ucapnya. Bapak Yono tiba-tiba berjalan beberapa langkah hingga ke bibir tanah gundul. Bapak sudah ketemu pocong eyang? Tadi sangka lelaki itu tercekat. Ia menoleh ke arahku lalu mematung. Pocong itu yang sudah masuk ke badan email. Sampai detik ini, ujung kuku email sudah seperti dijadikan pintu masuk dan berkeliaran bebas. Aku membalasnya nanar. Tanganku terulur dan memperlihatkan segalanya. Ujung jariku berwarna hitam, seperti diolesi oli permanen. Kukuku seperti barang mati. Eyang masih sering melihatku bertingkah aneh, tapi tidak sampai membuatku kerasukan. Itu lebih baik dibanding dulu. Makanya, aku bertahan dan keluar dari kamar tidurku. Aku ingin tahu siapa yang tega mengirim pocong. Sebelum pocong itu mengambil nyawaku, rela aku, Pak, asal dia pergi dari rumah Eyang. Apa yang sebenarnya terjadi, Neng? Cucu yang paling sering mengunjungi Siliwangi ini mungkin yang paling ingin dibunuh, Pak. Email masih menyusuri siapa yang tega mengirim pocong ke rumah Eyang. Bapak itu masih terlihat gagap. Ia tak bergerak sama sekali sebelum aku menyentuh lengannya agar sadar. Bapak lihat pocong yang mirip eyangku. Wajahnya mirip sekali dengan eyangmu, meskipun gosong. Tapi yang itu tidak sampai membuat Bapak jantungan. Beberapa detik eyangmu muncul dari lorong. Padahal sedari Bapak duduk,
Eyangmu jelas-jelas masuk ke dapur. Eyangmu yang sekarang ikut masuk ke kamar di mana pocong itu meloncat. Saat itu, bapak rasanya tidak bisa lari, kecuali terus mematung. Yang paling membuat bapak bergidik, beberapa detik kemudian, eyangmu muncul lagi, Neng, dari kamarnya, menuju kursi bapak, dan bertanyalah dia, minta bapak menemaninya sampai cucunya pulang. Cerita tak berlanjut lama, karena aku mengingat eyang yang sendirian di rumah. Bapak itu hanya menyampaikan jika malam ini ia akan melakukan pengajian di rumah eyang atas seizinku. Aku seperti menjadi saksi di setiap kejadian yang terjadi, pengajian, kematian, dan segala tentang buruknya peristiwa di rumah eyang. Hanya aku yang tahu, hanya Allah yang tahu. Hujan terus mengguyur kota Siliwangi di akhir bulan. Ada 7 orang yang datang menggunakan mantel plastik, 5 laki-laki, selebihnya perempuan. Salah satunya adalah Pak Yono dan istrinya. Eyang yang mengetahuinya tadi segera menyajikan kukusan kue tepung, sementara aku ikut berbaur di ruang tamu. Tidak ada yang terjadi, tapi aku merasa tubuhku semakin berubah. Kukuku menghitam dan melebar hingga menutupi ujung jari. Gigiku terasa lengket, liurku terasa pahit, mataku gelap dan leherku terasa mati rasa. Saat merasakan hal aneh itu, aku hanya bisa terus beristighfar. Aku tahu yang ada di tubuhku sudah bukan manusia. Kamu gak apa-apa? Tanya seseorang dari sebelah. Enggak, email ke belakang dulu ya, nemuin eyang. Kue ini bikinan email, dimakan ya bu. Sebaiknya gak usah. Watri, astagfirullah. Telingaku seakan terhalang sesuatu. Mengapa orang tiba-tiba menyebutku dengan nama yang aneh? Watri. Watri? Siapa Watri? Aku tak tahu apa maksud istri Pak Yono menyebutku dengan nama Watri. Suaranya begitu berat, dan aku yakin saat itu aku tidak salah dengar. Saya email, bukan Watri, Bude. Watri wes teko. Watri sudah datang. Siapa Watri? Tanyaku semakin merasa heran saat mendengar ia berbisik-bisik. Dia tak menoles dari tadi. Wanita parubaya di sampingku itu terus memandang bacaannya dengan mata tertunduk. Kutunggu beberapa saat tak ada jawaban. Semua orang seperti sedang khusyuk membaca Al-Quran. Email mau ketemu eyang dulu ke belakang, permisi, ucapku dengan bibir bergetar. Detik itu, aku merasakan hal berbeda dalam diriku. Semakin aku berjalan, semakin tubuhku terasa ringan. Pekat salivaku, tegang ora di sekujur lenganku. Tubuhku tiba-tiba seperti helai kain yang terbang. Sementara wanita yang menyebutku Watri tadi terlihat kembali tak acuh. Dia sama sekali tidak menghiraukanku. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat dari penjuru sudut ruang, termasuk suara ibu tadi. Dia terdengar begitu fasih, begitu cepat, merdu dan tegas. Aku berlari kecil, mengantongi firasat buruk yang mulai kurasakan. Aku sekarang dikendalikan. Neng, kamu kenapa? Teriak eyang. Ia memekik kala aku berlari sembayangan ke arah centong air dan meneguknya hingga tandas. Kamu kenapa, Neng? Panas sekali, Yang. Nyebut, Neng. Astagfirullah. Baru sempat beliau menepuk belakang leherku. Tiba-tiba aku mendengar begitu jelas. Ada suara anak yang memekik lantang, seolah meminta pertolongan dari arah luar. Suara Rere dengan jeritan orang-orang di ruang tamu seakan perlahan merobek gendang telingaku. Karena panik, aku menyeret eyang kembali menuju ruang tengah. Suara retak cangkir kopi terjatuh dan berserakan. Dengan tangan mencekal kuat lengan eyang dan jantung berdentum hebat. Aku memanggil nama Rere. Rasa sakit yang luar biasa muncul di antara tulang leherku. Namun saat sampai di tengah ruang, eyang tiba-tiba melepasku. Gurat wajahnya penuh tanda tanya. Bagaimana tidak? Para tamu masih sama seperti tadi, duduk tanpa menoleh ataupun terlihat panik. Lantas, suara Rere yang baru saja meneriakiku ada di mana? Aku berlari keluar rumah, memeriksa jalan di ujung halaman sana. Apakah Rere sudah datang dan benar-benar meminta pertolongan? Ternyata, saat itu aku benar-benar sedang berhalusinasi. Eyang memberitahuku setelah para tamu dan Pak Yono pulang, pengajian tadi berjalan khidmat tanpa keganjilan. Semua orang bahkan menertawakan tingkahku yang katanya berlari-lari menyebut nama Rere.
Akhirnya pada pukul 11 malam, Rere datang diantar oleh salah satu temannya. Saat itu rumah yang semula ramai sudah berganti sunyi karena Eyang sudah beristirahat di ruang tengah. Makanya kawan Rere meminta untuk jangan diberi jamuan, takut mengganggu. Lalu ia pamit pulang setelah Rere mengajaknya bicara. "Mbak, tadi emang Eyang ada tamu banyak ya? Aku sempat menemani adikku makan malam. Dia minta dibuatkan sambal pedas dan acar mangga. Dia bilang seminggu lagi akan hiking di Mojokerto bersama 8 kawannya." Rere meminta sejumlah uang. Dia takut meminta uang lebih pada orang tuanya karena sudah pasti tak diberi izin bepergian jauh. Juga satu hal yang masih tercatat dalam ingatanku saat ia berpesan agar aku jangan meninggalkan Eyang saat ia pergi. Bersambung. Demikianlah part berikutnya, nantikan ya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Zulepena, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.